Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hadirin hadirat, wabil khusus sahibul bait, orang tua kita yang selalu kita doakan panjang umur, selalu kita nantikan pencerahan darinya, Profesor Dr. B.J. Habibie, beserta seluruh keluarga. Hadir juga di sini para senior kita, para orang tua kita, para kiai, dan para pengurus yang tidak saya sebutkan satu persatu karena waktunya cuma 15 menit. Ibu bapak sekalian, saya tadi menyiapkan sesuatu tapi mendengarkan Pak Habibie bicara dan ada tersirat sesuatu hal yang sangat dinamis untuk kita semuanya. Maka saya teringat karena pas sekarang ini juga dalam suasana nuzulul Quran. Ada hal yang jarang dibahas di dalam kitab tafsir dan jarang juga diceramahkan orang. Padahal kalau menurut hemat saya itu amat sangat penting. Mengapa sosok Jibril itu menggunakan kalimat perintahnya itu 3 kali? Iqra. Tidak mungkin sosok seperti Jibril redundance. Redundance itu mubazir. Pasti setiap titik komanya itu punya makna. Rasulullah sendiri juga seperti bingung pada waktu itu. Sampai dikatakan ma'ana biqari. Iqra. Kata Jibril, kata Rasulullah, ma'ana biqari. Secara ilmu semantik Bapak Ibu sekalian, qara'ah suatu kosakata yang tidak familiar di bangsa Arab pada waktu itu. Karena qara'a itu padanannya dengan katabah. Qara'a itu artinya membaca kitab suci, sementara dunia Arab tidak pernah turun kitab suci. Yang ditunggu-tunggu mungkin utlu, talayatlu utlu, bacalah. Pembaca syair kan orang-orang Arab itu. Kalau qara'a itu pembaca kitab suci, iqra'. Jadi Jibril mengatakan pertama iqra, ma'ana biqari. Jadi ini mohon maaf ya, rasanya tidak bisa diterjemahkan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf hanya karena memahami iqra dan diartikan ma'ana biqari. Apa kita bangga dipimpin oleh seorang Nabi buta huruf? Orang super cerdas seperti itu masa membaca saja nggak bisa. Hanya karena kita membaca qaraah itu dalam perspektif modern sekarang ini. Padahal qaraah pada masa Nabi itu adalah suatu bahasa Arab yang tidak familiar bagi orang Arab itu sendiri. Kecuali kata talayatlu, membaca. Palestina itu tempatnya orang membaca kitab suci. Karena hampir semua kitab suci di situ turunnya. Tidak pernah ada kitab suci turun di Jazirah Arab. Makanya itu Nabi pun mengatakan saya bukan bangsa pembaca kitab sebetulnya. Iqra' bacalah. Ma'ana biqari, iqra' bacalah. Ma'ana biqari, iqra' bacalah. Baru yang keempatnya iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam satu tafsir Isyari disebutkan bahwa ternyata iqra' pertama itu artinya how to read. Iqra' yang kedua how to learn. Iqra' yang ketiga adalah how to understand. Dan yang keempat, Iqra' bismi rabbik, how to meditate. Jadi kalau kita baca Quran, kejar target sudah berapa juz? Sudah 5 juz, sudah 10 juz. Itu Iqra' pertama. Ingat Jibril memerintahkan bukan hanya Iqra' 1 kali. Kita diminta Iqra' yang kedua, seperti yang disampaikan Prof. Habibie tadi. Iqra' yang kedua ini adalah how to understand. Atau how to learn. Jadi bagaimana mendalami, membaca ayat. Ya,
Ini juga yang perlu kita clearkan bahwa umat Islam kita, Ustadz kita seringkali mengatakan Iqra, bacalah Al-Quran. Padahal Quran belum ada waktu itu. Jadi yang perlu dibaca dalam sigat, dalam ilmu balaghah ya, atau ilmu bahasa Arab, apabila ada fi'il amr tanpa maf'ul, apabila ada kalimat perintah tanpa objek, itu yufidul am. Menunjukkan kepada apapun semua harus dibaca. Dan yang tentu harus dibaca adalah ayat. Ma ma'nal ayat? Ayat ialah segala sesuatu selain Tuhan itu adalah ayat. Alam raya ini adalah ayat. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Diri kita juga ayat. Jadi semuanya ayat. Nah, Pak Habibie memberikan warning terhadap kita agar kita tidak hanya mampu membaca dalam pengertian how to read and how to learn ya, tapi juga bagaimana lebih melibatkan lagi tingkatan kesadaran berikutnya, how to understand. Iqra yang ketiga itu ada keterlibatan tidak hanya intelektual tapi juga emosional. Ini Iqra yang ketiga. Iqra yang ketiga itu how to understand, jadi lebih mendalam lagi. Ya, ada keterlibatan emosi di situ itu. Contohnya kita melihat ini banyak foto-foto. Kita melihat ibunda kita, Ibunda Ainun Habibie di situ. Di antara sekian banyak foto, kenapa kita terpanah melihat foto ibunda kita di sini? Itu karena ada Iqra ketiga di situ itu. Semenjak beliau pergi tidak ada lagi air mata yang tumpah mendoakan aku. Demikian kata anaknya. Kita melihat pohon-pohon di depan kita, pohon kelapa misalnya, yang menanam adalah bapak saya, tidak sempat menikmati buahnya. Sayalah yang menikmati buahnya. Begitu dia melihat pohon kelapa itu, dia terharu dan dia terkesan bahwa di balik buah yang enak ini ada keringat yang pernah mengucur. Itu Iqra yang ketiga. IJMI harus mensponsori sebuah sekarang kan lagi era apa namanya revolusi mental. Mustahil ada revolusi mental tanpa ada perubahan metodologi atau epistemologi. Makanya itu perlu Iqra. Ya, apa yang disampaikan Pak Habibie itu sangat, itu kalau di dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu tafsir itu perlu disyarah itu. Perlu diberikan anotasi. Banyak sekali walaupun singkat tapi itu amat sangat padat. Ya. Jadi Iqra yang ketiga itu adalah melibatkan bukan hanya intelektual kita, tapi juga emosionalitas kita. Nah ini yang kurang dalam umat Islam ini, bisanya hanya sampai di Iqra yang kedua. Makanya itu banyak orang semakin pintar tapi semakin kurang ajar. Iya, kita lihat. Nah IJMI, mungkin nggak IJMI ini menjadi sponsor atau ukuran untuk melihat bahwa seorang ilmuwan itu tidak mesti harus menyakiti hati orang lain, menyakiti perasaan orang lain. Di sini perlu. Jadi Iqra yang ketiga ini baru sedikit orang yang bisa mencapai. Padahal Jibril sudah mengingatkan kita Iqra. Lebih sedikit lagi Iqra yang keempat. Kalau orang sudah sampai ke Iqra yang keempat itu melibatkan spiritualitas kita. Itu melibatkan cinta kasih yang sangat dalam. Maka tidak ada satupun yang tidak bermakna. Ma khalaqta hadza batila. Dan inilah yang dipegang sesungguhnya oleh ilmuwan kita pada abad pertengahan. Itu pribadi yang sangat utuh. Saya ingin berikan satu contoh seperti Ibnu Rushd misalnya. Kalau membaca Ibnu Rushd itu kira-kira otaknya itu seperti Pak Habibie itu. Ya, dia menulis sebuah buku namanya Bidayatul Mujtahid. Kalau ulama fikih pernah membaca Bidayatul Mujtahid, seperti tidak ada lagi kitab fikih sekomprehensif atau fiqhu maqarin seperti Bidayatul Mujtahid. Lupa kalau Bidayatul Mujtahid itu karya Ibnu Rushd itu ditulis oleh seorang dokter yang menulis kitab tib, buku kedokteran. Membaca buku atibnya Ibnu Rushd tidak pernah ada orang yang menyangka kalau itu adalah seorang fuqaha.
Ya. Tapi membaca satu karyanya lagi, Al-Maqal fi ma baina hikmah wa syariah. Tidak pernah ada yang menyangka kalau dia itu adalah seorang fuqaha, seorang dokter, mungkin dia akan menganggap ini seorang sufi yang sangat hebat. Jadi dia sufi, dia dokter, dan dia juga ahli fikih. Prakteknya kalau pagi hari itu adalah qadhi. Di siang hari dia adalah filosof, di malam hari dia sufi. Pribadi yang utuh. Ilmuwan lain juga sama. Jabir bin Hayyan, ya, the father of chemistry itu. Nah, ini luar biasa. Lebih dahulu dia menjadi seorang sufi, baru menjadi ahli kimia. Anak nakal sebelumnya, hati-hati terhadap anak nakal yang pada masa mudanya, itu biasanya itu bikin kejutan di masa tuanya. Jadi tidak perlu takut terhadap jil di masa muda, itu justru Ibnu Arabi, Imam Al-Ghazali, Hasan Basri, itu mantan pemikir bebas. Tapi karena faktor umur dan kematangan, dia menjadi orang paling hebat. Jadi jangan mengecilkan semangat orang yang mungkin berbeda dengan kita sebagai orang tua. Siapa tahu di kemudian hari dia akan menjadi orang yang sangat hebat. Ini kearifan yang kita peroleh dari Pak Habibie tadi. Jabir tadi itu, ya, hati saya dulu sangat nakal, sangat kasar dan sangat keras. Tapi di atas sajadah malam kok bisa saya menangis. Perbuatan cengeng seperti ini. Di siang hari dia merenung. Hati yang sangat keras bisa lembut. Dia melihat sebuah batu, bongkahan batu. Batu yang keras ini kalau diproses, kalau diasah, itu pasti akan melahirkan batu mulia dan harganya akan lebih mahal. Diambilnya batu itu, dibelah kemudian diasah jadi permata. Dia melihat logam. Logam ini kalau kita proses, ini pasti akan menjadi logam mulia, jadi emas. Jadi alkimia yang melahirkan kimia. Kelemahan kita sebagai seorang ilmuwan modern sekarang ini, mungkin karena terlalu otak oriented, ya, cerebral oriented itu, akhirnya apa yang terjadi? Ilmu itu selalu kita konotasikan dengan akal. Ya. Padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Wilayah kita itu ada divine knowledge di sini. Setiap orang memiliki apa yang disebut dengan human knowledge dan divine knowledge. Saya sungguh sangat yakin Pak Habibie sesungguhnya sadar atau tidak sadar sangat banyak divine knowledge pada dirinya sendiri. Divine knowledge itu ada 3 tingkatan. Kalau itu jatuhnya kepada seorang nabi, maka itu disebut wahyu. 100% benar. Makanya itu disebut dengan haqqul yakin. Kalau jatuhnya kepada seorang wali, ya kira-kira 90% benarnya itu. Karena itu divine knowledge, pengetahuan keilahian. Tingkat kebenarannya juga adalah ainul yakin. Ya. Kalau orang-orang seperti kita, itu jangan khawatir. Kita juga punya akses. Tadi bahasanya Pak Habibie itu. Kita punya akses untuk ke sumber knowledge tadi itu. Yang namanya ta'lim. Jangan khawatir, ta'lim itu persentase kebenarannya itu di atas 80%. Makanya itu disebut ta'lim, tingkat kebenarannya adalah ilmul yakin. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, semua orang punya kemampuan untuk mengakses alam sana. Jadi kita tidak bisa hanya percaya satu alam. Al-Fatihah selalu kita baca, Alhamdulillahirabbil alamin itu jamak. Kalau hanya satu alam, Alhamdulillahirabbil alamun. Alamun itu satu alam, al-alamin itu jamak. Jadi ada alam syahada mutlak, ada alam syahada relatif, ada alam gaib relatif, ada alam gaib mutlak, dan ada yang bukan alam. Itulah wilayah keilahian, wahidiyah dan ahadiyah di dalam ilmu tasawuf gitu ya. Nah, orang yang bersih hatinya itu mampu mengakses alam-alam di atas. Semakin tinggi alam itu, semakin dekat kepada Tuhan. Makanya itu kita baca di dalam Jami' Karamatul Aulia. Alangkah miskinnya seorang ilmuwan kalau gurunya hanya orang hidup. Bahkan ada lagi, alangkah miskinnya seorang murid kalau gurunya hanya manusia biasa. Ternyata ulama kita itu belajarnya kepada macam-macam. Coba misalnya, kita dari Sunni misalnya. Ihya Ulumuddin itu ditulis di puncak menara Masjid Damaskus.
Ya, ada yang protes, Syekh, banyak sekali hadis di Ihya Ulumuddin saya nggak pernah baca di kitab hadis. Ya walad ta'ala, ya walad sini. Saya tidak pernah menulis sebuah hadis dalam kitab Ihya tanpa konfirmasi dulu kepada Nabi. Rasulullah wafat 622, Al-Ghazali wafat tahun 1111. 245 hadis dalam Ihya, berarti hanya satu kitab 245 kali ketemu dengan Nabi. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang bermimpi menjumpai aku betul-betul yang dilihat. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis wajahku, kata Rasulullah. Dan itu bukan hanya Imam Al-Ghazali. Ya, di dalam Jami' Karamatul Aulia itu ada 459 wali di situ. Tidak ada wali Songo, saya lihat nggak tahu kenapa. Ya, 400 sekian itu rata-rata punya akses ke sumber ilmu pengetahuan itu. Jadi betapa dangkalnya ilmu pengetahuan kita itu kalau menafikan apa yang sekarang ini biasa disebut dipandang enteng, kalau orang menyebutkan itu adalah astrologi, ya kan. Astrologi itu kan bid'ah katanya. Astrologi itu tidak ada tempatnya dalam Islam. Padahal justru kalau kita lihat di dalam ada 27 ilmuwan terkemuka pada abad pertengahan itu mengakui astrologi. Cuman astrologi mereka tidak seperti astrologi Cina. Itu memang syirik. Tidak seperti astrologi Eropa, Romawi, ya kan. Tidak juga seperti astrologinya India. Astrologi Islam itu tidak lain adalah mukasyafah itu sendiri. Kita tahu mukasyafah, kalau orang bersih hatinya itu mampu memantulkan cahaya dari yang maha bercahaya di atas. Jadi sumber ilmu pengetahuan dalam Islam itu ada 6, sementara Barat itu hanya akumulasi deduktif keilmuan itu. Kita percaya mimpi sebagai ilmu pengetahuan, sumber ilmu pengetahuan. Kalau tidak percaya terhadap mimpi sebagai sumber ilmu, berarti sebagian ajaran Islam itu hilang. Wajib hukumnya menyembelih binatang pada saat Idul Adha, itu dasarnya mimpi. Iya. Inni arafil manami atbahuka fandur, madza tara, saya melihat engkau dalam mimpi, aku menyembelih engkau. Kalau menolak mimpi, ya ajaran Islam sebagian itu hilang. Dalam Islam itu ada 5 tingkatan mimpi, Bapak Ibu sekalian. Dalam Al-Quran ada yang disebut dengan al-hilm. Anak-anak remaja yang bermimpi bahasa itu bahasa Arabnya mimpi bahasa hilmun. Ya. Ada lagi manamat. Manamat itu adalah biasa mimpinya para wali, para nabi. Seperti tadi, inni arafil manami asbahuka fandur. Mimpinya para nabi itu sama dengan wahyu. Ada lagi yang disebut dengan ru'yah. Ru'yah sadiqah itu seperti beberapa wali dan juga termasuk Nabi Yusuf itu menggunakan istilah ru'yah. Ya. Faqsusur ru'yah, dan ada lagi ayat lain inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin dan sebagainya. Dan ada lagi yang disebut dengan waqi'iyat. Waqi'iyat ini para suluk. Pemimpin tarekat tempo dulu yang betul-betul sangat bersih hatinya. Itu dalam satu kitab kuning, dalam kitab Suhrawardi. Pak Kiai habis perbekalan ini. Dia kan tadabur ke gunung. Ya, kita berdoa. Antara tidur dan tidak tidur, dia diperlihatkan, pergilah ke bawah pohon situ, di bawah batu itu ada Anda gali, di situ ada bungkusan, di bungkusan itu ada jubah warna hijau. Hati-hati karena di dalam kantongnya itu ada keping-keping emas. Santrinya pergi gali, benar ada. Ini waqi'iyat. Kalau ini kebetulan, itu hanya 1, 2, 3. Kalau ribuan itu pasti bukan kebetulan. Nah, ini kalau ini ditiadakan berarti besar sekali kerugian umat Islam. Nah, karena itu mungkin Bapak Ibu sekalian, kita itu menuntut ilmu itu terlalu otak oriented itu. Akhirnya kita lihat sekarang ini, apa yang terjadi? Divine knowledge itu tidak diminati orang. Padahal diakui atau tidak, pengetahuan yang cerdas tiba-tiba muncul dalam benak kita, itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Ya. Ada 2 macam pengetahuan, ada melalui olah nalar,
bahasa Arabnya ilmun. Ada olah batin, bahasa Arabnya ma'rifah. Ilmun itu sedikit, wa ma'utitu minal ilmi la qalil. Tapi hikmah itu dahsyat luar biasa. Yu'tal hikmata man yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran, unlimited tanpa batas. Bapak Ibu sekalian, terakhir ya, saya ingin menyimpulkan sudah saatnya ijmi. Ya, kita mempromosikan suatu metodologi keilmuan yang bisa mengeksplor kembali nilai-nilai leluhur kita, nilai-nilai Quran itu sendiri. Ya, seperti tadi. Terlalu banyak kerugian kita kalau kita menafikan sumber-sumber ilmu pengetahuan tadi, termasuk intuisi. Intuisi yang dipelihara itu akan sangat tajam, istafti qalbah. Mintalah pandangan terhadap hatinya. Tetapi bagaimana hati yang tidak pernah terawat bisa diminta pandangan? Karena hati-hati, iblis itu sekarang ini bisa menyamar menggunakan jubah malaikat. Dan sebaliknya, malaikat juga kadang-kadang menggunakan jubah iblis. Menguji kita sekarang ini, hati-hati. Ya, jangan dikira saya akan menutup satu hadis bahwa satu saat Abi Hurairah, pemegang kunci Baitul Mal, hati-hati nanti malam akan datang pencuri. Lewat tengah malam ditangkap. Maaf, saya terpaksa mencuri karena orang tua saya sakit. Anak saya juga sakit. Dilepas. Kata Rasulullah, nanti malam akan datang pencuri baru. Pencuri lain atau mungkin itu juga. Begadang, akhirnya ditangkap lagi. Singkatnya, beriba-iba lagi terhadap Abi Hurairah. Sampai malam ketiga masih ada pencuri yang akan datang. Dan yang ditangkap mengatakan begini, terima kasih Abi Hurairah. 2 malam berturut-turut engkau melepaskan aku. Sekarang engkau akan menyerahkan ke pengadilan. Mungkin saya akan dieksekusi. Tapi sebelum saya dieksekusi, saya akan menghibahkan kepadamu tanda terima kasih saya terhadapmu. Apa itu? Ya, saya nggak tahu ini apakah gratifikasi atau apa ini. Saya akan mengajari engkau wirid. Kalau engkau membaca wirid ini, kamu tidak akan pernah bisa digoda oleh iblis. Dan kalau engkau baca, setan dan iblis itu lari terbirit-birit sampai mentok di ujung langit. Apa itu? Tertarik Abi Hurairah. Baca ayat kursi. Jadi iblis ini yang menyamar seperti apa, menyamar pencuri, fasih sekali membaca ayat kursi. Padahal yang kita pelajari, hati-hati kalau ada takut baca ayat kursi. Justru iblis itu fasih membaca ayat kursi. Nah sekarang ini susah membedakan